Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 28 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awal informasi yang pertama, pemirsa, seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun berinisial FR diamankan Satres Narkoba Polres Karimun karena terlibat jaringan narkoba. FR juga diketahui positif menggunakan narkoba. Tidak hanya FR, Satres Narkoba juga mengamankan 3 orang lainnya karena berkedapatan membawa narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Karimun. Adapun ketiga tersangka lainnya yaitu MP, AR, dan SM. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 14 paket sabu-sabu dengan berat 623,54 gram. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan FR yang merupakan ASN dari Dinas Perhubungan Karimun itu merupakan residivis dengan kasus yang sama. FR juga diketahui merupakan bandar sabu dan rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di keluar Karimun. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di 2 TKP dalam minggu ketiga bulan Januari. Ada 2 TKP itu di wilayah Karimun, Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing. Kecamatan Karimun ada 3 tersangka, NP, AR, dan ZM dengan barang bukti berupa 8 paket narkotika seberat 372,04 gram dan 31 butir pil warna kuning diduga jenis ekstasi. Kemudian di TKP Kecamatan Tebing, 1 TSK inisial FR dengan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 14 paket seberat 623,54 gram. Untuk FR sendiri, TSK FR status adalah ASN pada Pemkab Karimun dan sampai saat ini masih terus kami lakukan pengembangan untuk mencari pelaku selanjutnya. Adapun barang bukti yang diterima dari para tersangka ini adalah barang bukti dari luar negeri dengan sistem telekomunikasi. Kemudian pada saat mengambil barang bukti tersebut, barang bukti sudah diletakkan di satu tempat di pinggir jalan. Yang menurut keterangan para tersangka, barang bukti tersebut akan dijual di luar wilayah Karimun. Atas perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Pemirsa, 17 hari jelang pemilihan umum serentak di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, para anggota KPPS Lingga mulai diberikan BIMTEK, tugas-tugas saat pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. BIMTEK anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mulai dari tata cara mencoblos, mengenal kertas suara, mulai dari kertas suara DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan kertas suara calon presiden. Ketua KPPS Desa Batu Berdaun Sadikin mengatakan, bimbingan teknis pemilu 2024 ini agar nantinya anggota KPPS bisa memahami saat mereka menjalankan tugas di 14 Februari 2024. Untuk BIMTEK kita hari ini sesuai instruksi KPU, kita menjelaskan sistem kerja kawan-kawan KPPS, anggota KPPS di Pasar Riha, dimulai dari surat pemberitahuan ke pemilih. Target kita kerana tahun ini 2024 ini balik lagi ke 2019 yang ber-KTP itu bisa memilih dan tidak perlu mengambil surat DPTB di PPS desa atau kelurahan. Jadi kalau memang dia seminggu sebelum hari H sudah mempunyai KTP daerah setempat, dia bisa memilih. Itu kita kategorikan DPK, data pemilih khusus. Mudah-mudahan acara hari ini bisa kawan-kawan cepat dicerna, kerana kami
optimis karena kawan-kawan boleh katakan 85% itu orang-orang lama. InsyaAllah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita 14 TPS Desa Batu Daun itu, jadi total keseluruhan 98 anggota KPPS se-Desa Batu Daun. Ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 di Desa Batu Berdaun hingga masa pengumuman hasil pencoblosan. Babin Kaptipmas Desa Batu Berdaun Bribka Sutopo, hingga saat ini Desa Batu Berdaun masih aman dari gangguan Kamtipmas. Pengamanan pelaksanaan pemilihan umum 2024 kami dari awal mengikuti untuk mengawal kegiatan baik dari awal maupun sampai sekarang mengenai Bintek. Kami mengawal agar supaya pelaksanaan pemilu dengan aman, tertib, sukses dan sejuk, tidak ada PSU. Kalau untuk pengamanan sampai saat ini masih aman dan terkendali sesuai apa yang diarahkan dari pimpinan, baik kami dari Kapolres maupun dari Kapolsek sebagai pembina Babin Kamtipmas yang ada di Desa Batu Berdaun. Total 98 anggota KPPS Desa Berdaun yang diberikan Bintek jelang pencoblosan di 14 Februari 2024 mendatang. Para anggota KPPS Desa Batu Berdaun juga diminta aktif dan tanggap jika nantinya terdapat pemilih yang sakit saat hari pencoblosan tiba. Dari Lingga Paino melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, akibat cuaca ekstrim, kapal cepat feri MV VOC Batavia dari Tanjung Pinang dan Batam tujuan Anambas terlambat tiba di Kabupaten Kepulauan Anambas. Biasanya kapal feri MV VOC Batavia sandar di Pelabuhan Letung dan tiba di Pelabuhan Letung sekitar pukul 3 sore. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal MV VOC Batavia harus sandar di Pelabuhan Kuala Maras dan tiba sekitar pukul 7 malam, telat sekitar 4 jam dari jadwal biasanya. Meskipun cuaca ekstrim, kapal MV VOC Batavia tetap beroperasi. Begitu juga dengan penumpang yang selalu ramai menggunakan kapal MV VOC Batavia tujuan Anambas. Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP APRI Fajar Hermanto juga telah mengeluarkan himbauan cuaca ekstrim di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Anambas yang ditujukan kepada masyarakat pesisir, nelayan, serta operator angkutan laut agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang saat ini melanda Kepulauan Anambas. Kapolres Kepulauan Anambas berpesan kepada seluruh masyarakat dan pelaku moda transportasi laut agar selalu memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, serta melengkapi prasarana keselamatan berlayar seperti life jacket, life craft, life buoy, dan lainnya, serta tidak melebihi muatan saat berlayar. Jika mengalami kendala saat berlayar, segera menghubungi petugas keselamatan. Sementara itu, BMKG kelas 3 Stasiun Tarempa juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim, di mana kecepatan angin berkisar 10 hingga 25 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang berada pada ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter dengan kategori tinggi. Masyarakat terus dihimbau agar selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang saat ini melanda Kepulauan Anambas dan sekitarnya. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri. Hari ini kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, mungkin di zaman modern saat ini banyak anak-anak tidak lagi mengenali permainan gasing. Sebuah kayu yang dibentuk menyerupai piring dengan bidang bawah kerucut sehingga gasing dapat berputar dengan bantuan tali. Ada dua cara bermain dengan adu ketahanan gasing dan adu bertahan.
Antusias anak-anak Gria Valencia terlihat asik belajar cara bermain gasing. Permainan gasing terlihat sangat mudah, namun perlu keahlian untuk melilit tali ke gasing. Perkumpulan gasing dari belakang padang terlihat semangat bila anak-anak di Batam Center cukup semangat belajar bermain gasing. Sejak pagi mereka berkumpul untuk diajarkan oleh ahli pemain gasing dari belakang padang. Selain itu hadir juga sahabat dari Kampung Nongsa Pantai dan Kampung Batu Besar. Mereka sengaja berkumpul untuk bertanding sahabat serta anak-anak semangat melihat cara bermain gasing. Pertandingan dimulai dari pemutaran gasing yang paling lama sampai saling adu gasing atau dalam bahasa Melayu, pangkah. Tahun 2024 ini pemerintah akan membuat event permainan daerah agar budaya terus terjaga dengan adanya permainan perlombaan yang diadakan, sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pabrik pembuatan kotak makanan styrofoam di kawasan pelabuhan ikan Punggur, Kota Batam, Kamis sore hangus terbakar. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pabrik Kepri Indoplastik yang memproduksi styrofoam atau kotak makanan yang terbuat dari gabus, Kamis sore hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api yang membesar terus menjalar hingga menghanguskan seisi pabrik. Kebakaran pabrik ini membuat panik warga yang tinggal di sekitar lokasi. Pabrik dengan bangunan tua ini berada di kawasan Pelabuhan Ikan Telaga Punggur, Batam. Menurut Kapolsek Nongsa, Kompol Restia Oktana Guci, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas yang merembet ke material berbahan gabus yang hendak diproduksi. Saat material gabus hendak diproduksi menggunakan mesin, menimbulkan gesekan yang memunculkan bunga api. Saat itulah api menyambar gas dan api langsung membesar. Sejumlah karyawan sempat mencoba untuk memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api tak terkendali. Api bisa dijinakkan setelah petugas menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemko dan BP Batam. Informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian terbakarnya satu buah gudang, di mana gudang itu berisi gabus pembuatan styrofoam, tempat nasi atau nasi kotak. Api sudah menjalar besar dan damkar, kita hubungi damkar untuk datang ke TKP. 4 dari damkar Pemko dan dari BP Batam yang sudah memadamkan api tersebut. Dugaan sementara api dari mana asalnya, Bu? Dugaan sementara kita dapat dari info dari karyawan bahwa ada pekerjaan dalam gabus terjadi gesekan, di mana di gabus itu ada sedikit gas yang mencuap apinya sehingga menyebabkan api menjalar besar. Sementara itu, Yusri, warga yang rumahnya berada persis di sebelah pabrik Kepri Indoplastik ini, mengaku kaget saat tiba-tiba terdengar suara teriakan dari karyawan pabrik. Tak berselang lama, terdengar beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Pasca suara ledakan, api langsung membumbung tinggi. Warga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik sempat merasa was-was. Pasalnya lokasi pabrik berdempetan dengan rumah-rumah warga. Kami yang tahu gudang ikan dulu. Styrofoam. Ya, bungkus nasi. Tadi jam berapa kebakarannya, Bang? Tadi sekitar 1 jam mundur lah. Oh, Dulunya nih gudang penyebabnya dikira apa, Bang? Hah? Diduga apa? Ada ledakan. Oh, sempat ada ledakan. Sekali keluar api, aku melihat pertama lah tadi dari belakang. Banyak pekerjaannya di sini, Bang. Teriak-teriak semua orang itu. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran pabrik styrofoam milik PT Kepri Indoplastik ini. Pasca kebakaran, pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan dari pihak manajemen karena di lokasi tidak ada satupun pihak manajemen yang bisa dimintai keterangan. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.
Pemirsa, RSUD Tanjung Batu Kundur akan segera memiliki ruang rawat inap yang mana pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2024 ini nantinya menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dari program rumah susun untuk menopang rumah sakit. Sebelum pembangunan ruang rawat inap di RSUD Tanjung Batu Kundur dilakukan, Bupati Karimun Aun Raufik terlebih dahulu melakukan peninjauan di lokasi yang dijadikan tempat ruang rawat inap untuk pasien menginap. Pembangunan ruang rawat inap yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini sebelumnya memang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dan baru akan terlaksana pada tahun ini. Di mana hak tersebut setelah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aun Raufik melakukan pertemuan dengan pihak PUPR. Bupati Karimun Aun Raufik mengatakan pembangunan ruang rawat inap tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dengan program rumah susun untuk menopang rumah sakit. Bupati menjelaskan bahwa rencananya gedung ruang rawat inap nanti akan dibangun 3 atau 4 lantai dan hal itu guna dapat menampung pasien rawat inap. Yang akan dibangun rumah sakit untuk ruang rawat inap dari Kementerian PUPR, yaitu program rumah susun yang dijadikan ruang rawat inap dan bagi pasien dan keluarga sebagai penopang rumah sakit Tanjung Batu Kundur. Sehingga dengan adanya ini mudah-mudahan rumah sakit Tanjung Batu Kundur 2025 sudah menjadi tipe C dan insya Allah mudah-mudahan dokter paling tidak 5 dokter spesialis akan ada di sana, sehingga untuk penyakit dalam, untuk spesialis anak, kandungan, anestesis dan juga bedah sudah ada di rumah sakit tersebut, sehingga mengurangi pasien-pasien yang harus berobat harus dirujuk ke rumah sakit Haji Muhammad Sani di Karimun. Bupati Karimun juga sangat merasa terharu dengan apa yang dibangun di RSUD Tanjung Batu tersebut, sebab pada masa kepemimpinannya, masyarakat dapat diringankan untuk berobat dan menghemat biaya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, Bupati Lingga Muhammad Nizar membuka musrembang tingkat Kecamatan Singkep. Berbagai usulan di tingkat desa dan kelurahan akan dibahas dan menjadi bahan rujukan di musrembang tingkat Kabupaten Lingga nantinya. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Kecamatan Singkep di Gedung Nasional Dabo Singkep Lingga, peningkatan sektor pariwisata, infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan menjadi pembahasan dalam Musrembang 2024 di Kecamatan Singkep yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkab Lingga, seperti rencana rehab Taman Pagoda, semenisasi jalan kampung, dan pemanfaatan kolong bekas timah. Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan Musrembang tahun 2024 ini merupakan pengajuan pembangunan di tahun 2025 dan di tahun 2024 akan berjalan setelah proses lelang selesai. Musrembang alhamdulillah di Kecamatan Singkep sudah dibuka dan ini kegiatannya itu kegiatan rutin tahunan. Cuman memang untuk setiap tahun masing-masing itu beda temanya. Nah kemudian ini yang Musrembang 2024 untuk kegiatan 2025. Yang 2024 tinggal kegiatan saja berjalan hari ini, pelaksananya tinggal menunggu lagi. Nah, apapun bentuknya itu, alhamdulillah hari ini teman-teman DPRD hadir, Ketua Dewan, Wakil Ketua 1, kawan-kawan DPRD juga banyak yang hadir ya. Nah, tentu Musrembang di tingkat kecamatan ini
dapat terus berjalan dengan kegiatan-kegiatan usulan dari tingkat desa yang memang harus kita coba akomodirkan, yang memang ini urgensinya seperti apa gitu ya. Tentu sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi percayalah, kemampuan keuangan daerah khusus di wilayah Kecamatan Singkep hari ini yang menjadi penilaian kepuasan masyarakat berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, pelayanan dasar ini rata-rata cukup tinggi terhadap kepuasannya oleh masyarakat. Untuk pembangunan tahun 2024 di Kecamatan Singkep, Pemkab Lingga akan melanjutkan pembangunan di Implasmen Dabo Singkep, mulai dari bahu jalan dan drainase yang mampu mengurangi banjir di pusat perekonomian Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, menggunakan KRI Bubara 868 Pangkuarmada 1 Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Pulau Nipah. Pulau Nipah yang merupakan salah satu pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara Singapura. Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan dalam kunjungannya Pangkuarmada 1 berkeliling untuk meninjau fasilitas yang berada di Pulau Nipah. Keberadaan pos TNI AL Posal Pulau Nipah sendiri untuk menjaga kedaulatan NKRI karena Pulau Nipah berada di jalur pelayaran Selat Singapura. Keberadaan Posal Pulau Nipah juga dibantu oleh Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pamputer dari Pasmar 1 Korps Marinir. Tidak hanya Posal Pulau Nipah, Pangkuarmada 1 juga mengunjungi Posal Tolop dan Posal Sambu. Dalam kunjungan tersebut, Pangkuarmada 1 akan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas dalam menjaga perbatasan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Abdullah TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Dabo Singkep punya cara untuk mengatasi kejenuhan warga binaan di tengah lahan lapas yang sempit dan overkapasitas. Warga binaan diberdayakan menjadi pelaku UMKM. Salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan yaitu berupa keripik pisang bermerek Labados. Produksi keripik pisang yang dilakukan warga binaan ini mampu menembus pasaran di Dabo Singkep. Keripik pisang ini juga dijual di berbagai lapas luar seperti Lapas Tanjung Pinang dan Karimun. Untuk keuntungan penjualannya nantinya bisa dimanfaatkan warga binaan untuk usaha atau bekal saat mereka bebas. Warga binaan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Zuriani mengatakan dirinya sangat senang bisa memproduksi keripik pisang. Produksi ini bisa mengatasi kejenuhan sambil menjalani masa tahanan. Karena ada kegiatan di sini, jadi nggak suntuk. Ya, insya Allah nggak suntuk. Bisa pintar buat keripik kayak gini di luar atau di dalam? Di dalam. Senang karena banyak orderan kami. Dan orderan keluar juga. Memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM merupakan bagian dari pembinaan Lapas Dabo Singkep. Produksi ini juga sudah mendapatkan izin dari Disperindak Kop Lingga dan layak untuk dipasarkan. Mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah 3 bulan semenjak saya bertugas di Dabo Singkep. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada singkatan dari Lapas Dabo Singkep, itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Batam, sifatnya masih ke lapas-lapas terdekat.
Selain memproduksi keripik pisang, warga binaan juga diajarkan bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, serta mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan hingga ke rumah pelanggan di seputar Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara kondisinya sangat memprihatinkan. Akses satu-satunya dari desa ke ibu kota masih berupa tanah liat dan sulit dilalui saat musim hujan. Inilah kondisi jalan menuju Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara. Jalan utama berupa tanah liat ini merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota Daik Lingga, sekitar belasan kilometer dari Desa Linau. Di musim penghujan, warga sangat kesulitan mengakses jalan dikarenakan jalannya berlumpur dan licin. Bahkan, siswa sekolah tingkat SMP dan SMA sering terlambat masuk akibat tidak ada akses jalan lain. Salah satu warga Desa Linau, Alfian, mengatakan jalan tanah liat seperti ini sudah lebih 20 tahun dirasakan warga. Selain berlumpur, juga banyak terdapat paret air hujan di tengah jalan. Jalan Desa Linau untuk saat ini memang sangat-sangat teruk. Sejak dari kemarin-kemarin hingga budak-budak sekolah, bos sekolah pun tak bisa jalan kalau keadaan seperti ini. Apalagi istilahnya masyarakat yang lain, yang pakai Honda, yang pakai mobil pun tak bisa masuk Linau. Lamanya dah sekitar 20 lebih tahun lah selama ini jalan Linau ni istilahnya yang cukup menderita. Jadi untuk kedepannya kami harap istilahnya pemerintah kabupaten ataupun provinsi tolonglah pandang jalan kami ni yang kuning ni bisa dijadikan hitam. Itu yang kami harap istilahnya jalan untuk jalan kedepannya untuk jalan kampung kami ni. Di aspal. Status jalan di Desa Linau yang masih berada di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 ini Pemkab Lingga akan mengambil alih dan menggunakannya nanti menggunakan APBD. Lingga tidak lagi menunggu pembangunan dari Pemprov Kefri. Itu kan ini masalah jalan ini juga ini perlu diluruskan. Jalan ini tidak serta-merta kalau itu di wilayah satu kabupaten atau kota itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Dia ada yang kewenangannya itu kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat. Nah, yang di Linau itu sempat heboh-heboh beberapa waktu yang lalu disentil-sentil lah gitu, tapi kita hari ini karena sudah menyiapkan semuanya, yang semulanya itu kewenangan provinsi, kita minta dikembalikan kepada kabupaten sajalah. Karena masyarakat tak tahu itu ini kewenangan siapa, ada di daerah itu bupati lah punya tanggung jawab dengan DPRD, nah gitulah. Waspada di musim penghujan yang masih terjadi saat ini, siswa SMP dan SMA dari Desa Linau, sementara banyak yang mengontrak di ibu kota Lingga. Orang tua pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dari Linggai, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, informasi dari Lingga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini edisi 28 Januari 2024. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.